Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair wal afiyah wa kaifa bikum? Bi khair, alhamdulillah. Antum fil imtihan, fil imtihan. Dalam keadaan ujian, ya mudah-mudahan dimudahkan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang penting kita mau berusaha belajar, ya. Karena namanya itu keberhasilan tentu harus diusahakan, ya, belajar. Nah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian kita masih bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Baik, karena saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, maka kita membaca umul kitab dulu, lalu membaca doa belajar, ya. Tafadhalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, kita sudah sampai di Ad-Dars Tsamaniyata wal 20, yaitu pelajaran yang ke-28, ya. Islamu Malik al-Habasyah. Masuk Islamnya Raja Habasyah. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rohi Umar Abdul Jabbar bil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Ad-Dars Tsamaniyata wal 20. Ya. Islamu Malikil Habasyati. Islamu Malikil Habasyati. Ya. Al-awwal. Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal habasyati arsalu rajulaini bihadaya talaban minhu an yarudda man hajara minal muslimina. As-sani fa'aban najashiyu taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far ibn Abi Talib bihaqiqatid dinil islami wa qara'a alaihi awwala surati Maryamah. Ya. As-salis faraja'a khaibaini wa aslaman najashiyu
wa man ma'ahu ومن معه minal qissisina من القسيسين والرهبان والرهبان fi dzalikal waqti في ذلك الوقت asanati sabi'ati minan nubuwati. السنة السابعة من النبوة. Ar-rabi' الرابع fa anzalallahu fi haqqihim في حقهم wa la tajidanna aqraba ولتجدن أقربهم wa la tajidanna aqrabahum ولتجدن أقربهم mawaddatan مودة lilladzina amanu alladzina للذين آمنوا الذين qalu inna nasara قالوا إنا نصارى dzalika bi anna minhum ذلك بأن منهم qissisina قسيسين wa ruhbana ورهبانا wa annahum وأنهم la yastakbirun. لا يستكبرون. Al-khamis الخامس summa matan najashiyyu ثم مات النجاشي fasalla alaihi rasulu فصلى عليه الرسول lamma a'lamahu لما أعلمه jibrilu جبريل biwafatihi بوفاته. wa hadha aslu salatil janazati وهذا أصل صلاة الجنازة 'alal ghaibi. على الغائب. Ya. Sudah paham ya isinya ya? Pelajaran yang ke-28, Islamu Malikil Habasyati. Islamnya Raja Habasyah. Ya. Man ismuhu Al-Malik An-Najashi. Ya, masuk Islamnya Raja Habasyah. Yang pertama, ketika alimat mengetahui Quraisy bihijrati dengan hijrahnya al-muslimina orang-orang muslim ilal habasyati kepada ke negeri Habasyah, arsalu maka mereka orang-orang Quraisy mengirimkan rajulaini dua orang utusan bihadaya dengan petunjuk maksudnya ada pesan-pesan yang dibawa oleh mereka. Tolaban minhu keduanya meminta minhu darinya. Siapa itu darinya? Maksudnya dari Raja Najasyi. Ya, minhu darinya. An yarudda untuk mengembalikan untuk mengembalikan man siapa saja hajara berhijrah mina dari al-muslimin orang-orang muslim Yang kedua, aba. Apa itu aba? Aba wastakbara. Aba menolak An-Najasyiyu. Najasyi itu Raja Najasyi, taslimahum untuk menyerahkan mereka. Ba'da
Apa itu ba'da? Susahnya ini. Setelah, sesudah. Ya. Kenapa ragu-ragu menjawab? Ba'da an akhbarahu. Ya. Menyampaikan kepadanya. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Nama orang. Ja'far yang lalu Ja'far siapa? Ja'far bin Abi Thalib siapa itu? Sepupunya Nabi Muhammad. Saudaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Baru 1 minggu yang lupa mi. Apalagi kalau sudah 1 bulan. Ya. Bihaqiqatid dinil islami. Ya. Tentang hakikat. Bihaqiqati. Tentang hakikat. Apa itu hakikat? Apa itu hakikat? Ya, hakikat itu yang sebenarnya. Hakiki yang sebenarnya. Nanti kalian akan pelajari itu ya. Apa itu makna hakiki, makna majasi kalau dalam bahasa ya. Mana hakiki? Hakiki ya. Bihaqiqati. Tentang hakikat ad-dini. Apa itu ad-dini? Ad-dini ya agama al-islami. Agama Islam. Wa qara'a dan membaca, ia membaca alaihi kepadanya atau atasnya ya. Awala ya, awal atau yang pertama-pertama surati Maryamah ya, surat Maryam. Yang ketiga fa roja'a fa maka roja'a kembalilah keduanya khaibaini. Khaib itu orang yang gagal. Khaibaini 2 orang yang gagal. Ya. 2 orang maksudnya 2 utusan itu ya. Khaibaini. Wa aslaman najasyiyu wa aslama dan masuk Islam an-najasyiyu Raja Najasyi ya. Waman ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya minal qissisina dari kalangan pendeta waruhbani dan rohib-rohib atau ya uskup ya. Fi zalikal waqti pada waktu zalika itu. Fi pada zalika itu al waqti waktu. Ya. Waruhban. Waruhban itu dari rahib atau uskup ya, pendeta bisa juga ya. Sini kisi sini itu pendeta, ruhban itu rahib atau uskup ya. Sebenarnya hampir sama ya. Cuma uskup itu biasanya posisinya adalah dia pemimpin para pendeta. Itu uskup biasanya ya. Gitu. As-sanati sabi'ati minan nubuwati as-sana as-sabi'ah mina an-nubuwah ya, kenabian.
fa anzala menurunkan Allahu fi di haqqihim, ya. Hak itu ya kebenaran, him mereka, ya. Nah, ini adalah sebenarnya ayat, ya. Allah menurunkan kepadanya sebuah ayat yang benar, yang hak kepada mereka. Ini dalam, kalau salah, dalam surat Al-Maidah, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang kelima, summa, kemudian mata, meninggal, ya. Mata. Kalau kapan itu mata, ya. Kalau meninggal mata. An-Najasyiyu, Raja Najasyi, fasalla alaihi Rasul, maka Nabi mensolati jenazahnya. Nabi solat atasnya. Shalla alaihi Rasul. Maksudnya solat gaib, ya. Lama a'lamahu, ketika a'lamahu Jibril, ya, a'lamahu memberitahukan kepadanya Jibril alaihissalam biwafatihi, tentang wafatnya dia, maksudnya dia itu kepada Raja Najasyi. Wahada, dan inilah asal atau pertama kali sholatil janazati, ya, sholat jenazah alal ghaibi, alal ghaib, ya, atas orang yang tidak ada. Maksudnya sholat gaib, ya. Jadi sholat jenazah alal ghaibi, atas orang yang tidak ada, yang tidak hadir maksudnya. Baik, ya. Kita sekarang membaca sekaligus kita menerjemahkan. Sudah semuanya? Ada yang kurang jelas? Baik. Ad-dars as-samaniyata wal 20. Ulang, ya. Ad-dars as-samaniyata wal 20. Pelajaran ke-28. Islamu Malikil Habasyah. Islamnya Raja Habasyah. Al-awwal, yang pertama. Lamma alimat Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bihijratil muslimina, akan hijrahnya orang-orang Islam ilal Habasyah, ke negeri Habasyah, arsalu rajulaini bihadaya, maka mereka mengutus dua orang, ya, untuk memberikan penjelasan. Ya, maksudnya hadaya itu petunjuk atau penjelasan kepada Raja Najasyi. Talaban minhu, ikut semua, ya. Talaban minhu, mereka berdua meminta dari Raja Najasyi, an yarudda, untuk mengembalikan man hajara minal muslimina, ya,
orang-orang muslim yang berhijrah. As-tsani, yang kedua, fa'aban najasyiyu taslimahum, maka Raja Najasyi menolak menyerahkan mereka. Ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Thalib, setelah Ja'far bin Abi Thalib mengabarkan kepadanya bihaqiqatid dinil islami, tentang kebenaran agama Islam. Wa qara'a alaihi, dan membacakan kepadanya awal surati Maryam, awal surat Maryam. As-salis, ketiga, sebenarnya faraja'a khaibaini, maka kembalilah dua orang yang gagal tersebut. Wa aslaman Najasyiyu, dan Raja Najasyi masuk Islam. Wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Minal qissisina war ruhbani, dari kalangan pendeta dan rahib. Fi zalikal waqti, pada waktu itu. Asanati sabi'ati, pada tahun ke-7. Minan nubuwati, dari kenabian. Ar-rabi', yang keempat. Fa'anzalallahu fi haqqihim, dan Allah telah menurunkan, ya, fi haqqihim, akan kebenaran. Yang kelima, summa matan Najasyiyu, ketika Raja Najasyi meninggal, fasalla alaihi rasulu, maka Nabi menyolatkannya. Lamma a'lamahu Jibrilu, ketika Jibril memberitahukannya. Biwafatihi, tentang wafatnya Raja Najasyi. Wahada, dan hal ini, aslu sholatil janazati, asal mula sholat jenazah. Alal ghaibi, atas orang yang tidak ada. Maksudnya sholat gaib, maksudnya ini ya. Baik ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghalangi dakwah Islam, menghalangi penyebaran Islam, ya, sekuat apapun usaha mereka, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan terjadi. Ya. Jadi sekuat apapun upaya kita untuk mencelakakan orang lain, kalau Allah tidak mengizinkan maka itu tidak akan terjadi. Dan kalau kita, dan sekuat apapun upaya kita untuk menghindar dari celaka dan musibah, kalau Allah memang mengizinkan terjadinya musibah, maka terjadi. Ya, begitu. Nah, orang-orang Quraisy berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah, menghalangi orang-orang Islam, menghalangi mereka berhijrah, ya. Tapi semuanya itu cuma rencana mereka, tapi Allah pun membatalkan rencana-rencana mereka. Ya, sebagaimana sebelumnya ketika dibahas tentang, ya,
Apa itu? Perjanjian yang dimakan oleh rayap, kan begitu. Nah, itu. Baik. Jadi ketika lamma aliman Quraisyin bi hijratil muslimin, ketika orang-orang Quraisy tahu akan hijrahnya orang Islam ke Habasyah, maka mereka mengirimkan 2 orang utusan. Yang 2 orang utusan ini adalah orang yang paling mampu untuk berdialog dengan seorang raja Najasyi. Ya. Dengan kemampuannya berbahasa, kemampuannya berdialog. Ini 2 orang ini, ya. Nah, talaban minhu an yuradda man hajara minal muslimin, ya. Lalu keduanya meminta dari Raja Najasyi untuk apa? Untuk mengembalikan kedua orang-orang muslim tersebut. Pokoknya diusir dari negerinya. Karena kedengkian orang Quraisy, mereka tidak suka itu. Apalagi hidup mereka aman, ya. Mereka bebas beribadah di sana. Sementara kalau di Mekah kan orang-orang Quraisy bebas mengganggu mereka, ya kan begitu. Jadi tidak disenangi oleh orang-orang Quraisy. Nah, harapan mereka, tuntutan mereka itu bisa terpenuhi. Tapi apa yang terjadi? Fa'aban Najasyi taslimahum. Maka Raja Najasyi kemudian menolak untuk menyerahkan orang-orang Islam kepada orang Quraisy. Menolak, ya. Ba'da'an akhbarahu, apalagi setelah Raja Najasyi ini mendapatkan berita tentang Islam yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang kebenaran hakikat yang sebenarnya daripada ajaran Islam. Ya. Nah, wa qara'a alaihi awwala surati Maryam, dan membacakan kepadanya surat Maryam di awal-awal. Nanti lihat kembali ya, surat Maryam itu di awal-awal dibaca. Faraja khaybaini, maka 2 orang itu kembali karena gagal, ya. Mereka kembali dengan penuh kegagalan, ya. Jadi dengan tangan hampa istilahnya. Dengan tangan hampa, tidak membawa hasil, gagal, ya. Ya, jadi usaha mereka berapa kali untuk menggagalkan, meminta Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang Muslim ke orang-orang Quraisy, itu gagal total, ya. Gagal total, ya. Nah, itu terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian. Fanzalallahu fi haqqihim, maka Allah menurunkan ayatnya kebenaran tentang hal itu, ya, kepada Rasulullah, yakni dalam ayat ini. Mereka tidaklah orang-orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Karena Allah tidak suka menyombongkan diri, ya. Dan Allah tidak suka orang yang menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri itu suatu ketika ditanya, Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya rumah yang bagus, apakah saya sombong?" Nabi mengatakan, "Bukan itu kesombongan." "Ya Rasulullah, saya punya pakaian bagus, apakah saya sombong?" Itu bukan kesombongan. "Ya Rasulullah, saya punya kendaraan bagus, apakah saya sombong?" Itu bukan kesombongan. Lalu apa ya kesombongan itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, Rasul mengatakan, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, mengabaikan, berpaling dari kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Itulah kesombongan. Biatomi rumahnya Gamaca, tahu Gamaca? Ya. Rumahnya sudah gubuk reot, yang sudah mau roboh, tapi dia mengabaikan kebenaran, meremehkan orang lain, maka dialah orang yang sombong. Itu orang sombong. Makanya nanti di akhirat itu, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa salah satu di antara 3 kelompok manusia yang paling cepat masuk neraka adalah, salah satunya adalah orang miskin yang sombong. Ya, orang miskin yang sombong. Kenapa? Kenapa kira-kira? Orang miskin, sudah miskin, sombong lagi, hidup lagi. Ya,
Sudah miskin sombong, hidup lagi ya. Kenapa? Karena orang miskin kan tidak ada yang bisa dihisap kan? Apa yang mau dihisap, apa yang mau dipertanggungjawabkan kalau dia miskin? Dia tidak punya apa-apa. Lalu dia sombong. Lalu malaikat langsung dia lempar ke neraka. Pergi mau ke neraka. Begitu. Itu orang miskin yang sombong. Ya. Tapi Allah akan masukkan ke dalam surga meskipun dia miskin, tapi dia orang yang soleh. Ya. Apalagi kalau orang kaya yang soleh, itu pun nanti akan menunggu lama kan? Akan menunggu lama, dihisap itu nanti orang-orang kaya nanti di akhirat nanti ditanya yang dia punya, yang dia miliki. Nah, itu bajumu kau beli di mana kau beli? Dulu uangnya uang dari mana kau dapat? Kau pakai apa itu bajumu? Ya, itu dulu itu anumu, ya. Apa handphonemu dari mana kau dapatkan? Dengan cara apa kau beli? Apakah uang halal atau uang haram? Kau pakai apa itu handphonemu? Ya, apakah kau pakai untuk ketaatan atau tidak? Dipakai main game terus atau untuk mengaji? Itu ditanya itu. Apa dipakai main judi atau untuk apa? Itu ditanya itu. Nah itu. Karena harta ditanya dua. Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Kemana kau gunakan? Sudah azan ya. Nah, Allahu summa mata an-Najasyi, maka ketika Raja Najasyi meninggal, fa shalla alaihi rasulu, maka Nabi pun mensolatkannya. Lamma alamahu Jibrilu, ketika Jibril memberitahukan beliau biwafatihi, akan meninggalnya Raja Najasyi. Wa hadza aslu salatil janazati 'alal ghaibi, dan ini adalah pertama kalinya salat jenazah kepada orang yang gaib, yang tidak hadir, atau yang biasa kita sebut dengan salat gaib. Jadi salat gaib itu kalau misalnya ada saudara kita tinggal misalnya di mana, di negeri, atau di Papua ya, atau di Jawa, atau di luar negeri, meninggal, kita tidak bisa datang ke sana karena mungkin ya uang tidak ada, mahal biaya ke sana ya. Maka di sana salat jenazah langsung, kita di sini salat gaib ya. Salat meniatkan untuk beliau almarhum atau almarhumah misalnya. Di sini kita salat gaib gitu. Nah, atau misalnya ada ulama yang meninggal dunia, seorang ulama besar meninggal dunia, kita bisa salat gaib di sini ya, untuk menghormati ulama itu misalnya, boleh ya, begitu ya. Itu namanya salat gaib. Sama dengan salat jenazah. Sudah tahu ya salat jenazah kan? Sudah ada kan? Sudah ada yang jenazah di sini yang pernah disolati? Sudah pernah ada jenazah di sini disolati? Ya? Pernah ada? Oh, salat gaib. Tapi jenazah pernah ada di sini, disolati di sini. Nah. Ya tunggu saja nanti tuh. Baik ya. Saya kira demikian ya. Itu tentang masuk Islamnya Raja Najasyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua, karena waktu sholat Isya sudah masuk. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan kira-kira. Baik ya. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr ya. Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.